warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifan Lulumi dengan NIM 20307111012, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dikarenakan sebuah tugas. Nah, sekilas saya akan membahas mengenai administrasi publik. Apa sih jurusan administrasi publik dan kenapa harus di Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Oke, administrasi publik merupakan program studi yang di dalamnya mengkaji tentang perencanaan, pengorganisasian, pelayanan publik, dan pengimplementasian. Apa saja yang dipelajari pada jurusan administrasi publik yaitu perilaku birokrasi, manajemen, tata laksana pemerintahan, implementasi kebijakan publik, kepemimpinan, organisasi, politik, dan masih banyak lagi. Nah, jurusan administrasi publik memiliki prospek kerja yang cukup luas dan menjanjikan di masa depan, di mana nantinya kamu bisa bekerja di instansi pemerintah seperti BUMN, BUMD, partai politik, jurnalis, dosen, konsultan, aparat pemerintah, dan masih banyak lagi. Selain dalam pemerintahan, administrasi publik juga bisa bekerja dalam non-pemerintah. Lalu kenapa sih aku kuliah memilih di UMI? Karena administrasi publik yang berbeda dengan yang lain. Selain unggul dalam keilmuan, administrasi publik di UMI dituntut unggul dalam keislaman. Nah, sudah terakreditasi B, fasilitasnya lengkap, ya, siswa banyak, dosen dan mahasiswanya pun berprestasi. Jadi gak perlu lagi ragu buat masuk ke UMI. Oh iya, di UMI kan mayoritas mahasiswanya Islam, tapi untuk yang non-Islam juga bisa kok kuliah di UMI. Jadi ayo bergabung di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke, kembali lagi ke pembahasan awal. Aku bikin video ini mau ngapain sih gitu. Aku buat video kali ini mau sedikit berbagi nih tentang mata kuliah yang dimana isinya pasti teori. Ya, semoga bermanfaat dan kalian gak bosen gitu untuk menontonnya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alifan Lulumi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jurusan Administrasi Publik dengan NIM 20307111012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang materi analisis kebijakan publik. Nah, cara mengidentifikasi permasalahan dan kepentingan publik bersama dengan analisis kebijakan publik sebagai subkajian dari ilmu kebijakan. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan dari upaya penyembuhan kebutuhan orang banyak atau masyarakat secara umum. Pada kondisi tersebut, menurut Sujono Suparto, kepentingan publik adalah kepentingan yang dominan. Contohnya, di Indonesia terdapat suku Bangka dengan bahasa yang sangat beragam. Untuk memenuhi kebutuhan publik, yaitu dengan cara satunya seluruh rakyat Indonesia tanpa mementingkan suku bangsa dan bahasa yang beragam tersebut, dan mereka pun disatukan dengan sumpah pemuda. Analisis kebijakan publik merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Nah, analisis kebijakan ini sangat penting untuk dilaksanakan karena diperlukannya analisis kebijakan, yaitu untuk mengetahui segala bentuk kelayakan dan pembiayaan dan kebijakan yang diambil dan dianalisis melalui proses ilmiah dengan pendekatan saintifik. Ya, secara umum, untuk mengidentifikasi masalah terdiri dari 3 langkah. Yang pertama,
menentukan masalah yang ada. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi sumber permasalahan. Dan yang ketiga, menciptakan kalimat itu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan bahwa masalah itu sudah diidentifikasi. Kemudian, cara membedakan aktivitas analisis terhadap kebijakan serta memahami berbagai keahlian dasar yang harus dimiliki analisis kebijakan. Aktivitas analisis kebijakan mempunyai beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kedua, yaitu mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan. Ketiga, yaitu keduanya dilakukan secara multidisiplin. Seorang analisis kebijakan publik diwajibkan memiliki dua keahlian dasar, yaitu yang pertama, keahlian menganalisis. Nah, keahlian ini diperlukan karena keahlian menganalisis itu merupakan keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis sebuah informasi, menyelesaikan sebuah masalah, dan juga mengambil keputusan. Dan yang kedua yaitu keahlian politis, yaitu cara menyampaikan hasil analisisnya melalui advokasi atau diseminasi. Nah, dari hasil analisis ini akan menghasilkan berbagai alternatif jika suatu kebijakan diterapkan dan tidak diterapkan. Lalu cara untuk memahami dan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep kerangka analisis kebijakan publik menurut Sudarsono mengemukakan suatu konsep kerangka analisis kebijakan publik dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis kebijakan publik yang ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya akan dicapai. Yang kedua, preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Yang ketiga, sumber daya yang mendukung kebijakan. Yang keempat, kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Dan yang kelima, lingkungan yang mencakup seperti lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kemudian cara memahami dan melakukan tahapan aktivitas analisis kebijakan publik. Nah, cara untuk melakukan tahapan aktivitas analisis kebijakan publik ini yaitu yang pertama, perumusan isu kebijakan. Nah, perumusan isu kebijakan ini merupakan kegiatan untuk menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua ada perakiraan masa depan. Nah, perakiraan masa depan ini adalah tahapan proses analisis kebijakan yang bertujuan untuk mengkondisikan permasalahan di masa depan sehingga dapat diketahui apa yang akan terjadi tanpa tindakan kebijakan dan apabila dilakukan beberapa skenario opsi kebijakan. Yang ketiga yaitu analisis opsi kebijakan. Nah, dalam tahapan ini kebijakan dirumuskan dan kemudian dievaluasi kelayakan kebijakan tersebut. Pada tahap ini pula, analisis kebijakan dilakukan dengan cara menetapkan tujuan, kendala, dan kriteria keragaman yang menjadi acuan utama evaluasi opsi kebijakan. Komunikasi opsi kebijakan merupakan penyampaian analisis opsi kebijakan kepada klien. Nah, analisis kebijakan terhadap kebijakan ini disesuaikan dengan tingkat pengetahuan tentang isu kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu ada advokasi kebijakan.
Nah, merupakan salah satu tahapan untuk memperoleh dukungan terkait baik dalam institusi internal, antar departemen, masyarakat umum, dan lembaga legislatif. Advokasi kebijakan merupakan kunci untuk mendapatkan legitimasi birokrasi, sosial, dan politik hingga usulan kebijakan dapat diimplementasikan. Yang ketiga, yaitu ada monitoring implementasi kebijakan. Merupakan suatu kegiatan yang mengamati pelaksanaan operasional kebijakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan dilaksanakan telah sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat atau belum. Dan yang keempat, evaluasi dampak kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki paket kebijakan sehingga hasilnya lebih berhasil dan berguna. Kemudian yang kelima yaitu ada analisis kelanjutan kebijakan. Nah, analisis kelanjutan kebijakan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang sudah diimplementasikan sebaiknya dilanjutkan atau tidak. Lalu ada analisis kebijakan publik secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan bentuk operasional dari paradigma empiris atau pendekatan kuantitatif empiris. Pengukuran secara objektif masalah sosial dilakukan dengan menjabarkan terlebih dahulu masalah sosial ke dalam beberapa masalah, variabel, dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan dalam suatu model kemudian diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda terhadap kategori informasi yang berkaitan dengan variabel yang sedang diukur. Nah, dengan menggunakan simbol angka, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum dalam suatu parameter. Tujuan kuantitatif bukan untuk menjelaskan suatu masalah, tetapi untuk menghasilkan suatu generalisasi atau realitas yang diperkirakan. Dengan demikian, kemampuan dalam mengembangkan model yang digunakan untuk estimasi merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang analisis kebijakan yang menggunakan metode kuantitatif. Dalam derajat terbatas, metodologi analisis kuantitatif memang dapat membantu pembuatan kebijakan untuk mengklarifikasi isi kebijakan dan menganalisis masalah-masalah kebijakan. Namun, menurut Dor, dalam Kuliah Abdul Wahab tahun 1998, bahwa keberhasilan analisis sistem tersebut lebih terletak pada kearifan, kecanggihan, dan keterbukaan dari orang-orang yang berada di belakangnya, serta kesigapan sikap mereka untuk memerangi kelambanan organisasi dan kecenderungan berpikir yang bertele-tele ketimbang pada teknik itu sendiri, atau dengan kata lain, human faktor yang menjadi penentu. Oleh karenanya, analisis sistem kuantitatif sekedar berfungsi sebagai faktor penunjang dalam analisis kebijakan. Dampak dari aplikasi model ekonomi ke dalam pembuatan kebijakan menurut Johnson dalam Solihin Abdul Wahab tahun 1998 mengakibatkan cenderung dianggap tidak pentingnya dimensi kekuasaan, nilai-nilai prosedural diabaikan, hadirnya kepentingan kolektif, interest, dan dampaknya tidak dilihat, dan faktor ketidakpastian dalam pencapaian tujuan dan harapan cenderung diremehkan. Padahal,
Esensi atau substansi pembuatan kebijakan publik adalah proses politik, bukan sekedar proses solusi atas suatu masalah secara intelektual. George dan Hamsuri dalam Solid Abdul-Wahab tahun 1998. Demikian materi mengenai analisis kebijakan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat keterbatasan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.